Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzula Aurora Brilian dari Prodi Akuntansi Syariah UIN Raden Intan Lampung kelas E. Di sini saya akan membuat video tugas ekonomi mikro. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditentukan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan dampak pasar tradisional dan pasar supermarket atau modern bagi masyarakat di sekitarnya, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Baiklah, jawabannya yaitu dampak pasar tradisional dan pasar modern bagi masyarakat terdapat beberapa dampak. Yang pertama, tentang dampak pasar tradisional. Dalam segi ekonomi, dampak positifnya menjadi sumber pendapatan banyak pedagang kecil, harga barang lebih terjangkau, tawar-menawar memudahkan pembeli, menyerap tenaga kerja lokal. Dan dampak negatifnya yaitu seringkali akses jalan sempit, lingkungan kurang rapi, harga kadang tidak seragam antar pedagang. Dalam segi sosial, dampak positifnya yaitu menjadi tempat pertemuan warga, mempererat hubungan sosial dan silaturahmi, menjaga budaya lokal. Dan dampak negatifnya bisa menimbun sampah, menimbulkan bau tidak sedap, dan kemacetan di sekitar lokasi. Dan yang selanjutnya ada dampak pasar modern atau supermarket. Dalam segi ekonomi, dampak positifnya yaitu barang terjamin kualitasnya, harga tetap dan jelas, sistem pembayaran rapi, membuka lapangan kerja formal. Dampak negatifnya yaitu harga cenderung lebih mahal, pedagang kecil di sekitarnya seringkali rugi atau sepi pembeli. Dan dampak dalam segi sosialnya yaitu dampak positifnya lingkungan bersih, nyaman, aman, fasilitas lengkap, tidak perlu tawar-menawar. Dan dampak negatifnya yaitu hubungan antara penjual dan pembeli menjadi kaku atau kurang akrab. Budaya tawar-menawar perlahan menghilang. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan di dalam konsumsi secara Islam. Jawaban nomor 2 yaitu perbedaan kebutuhan dan keinginan dalam konsumsi menurut Islam. Yang pertama ada kebutuhan, yaitu sesuatu yang wajib ada untuk mempertahankan hidup, keselamatan, dan kelangsungan hidup. Jika tidak dipenuhi, akan membahayakan diri. Contohnya seperti makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan. Hukumnya wajib atau mubah, harus dipenuhi dengan cara yang halal dan wajar. Yang kedua ada keinginan, yaitu sesuatu yang diinginkan dicari hanya untuk kepuasan atau kenikmatan tambahan, bukan syarat utama bertahan hidup. Jika tidak dipenuhi, tidak membahayakan nyawa. Contohnya makanan mewah, pakaian berlebihan, kendaraan mahal, barang-barang hiasan. Hukumnya boleh atau mubah, asalkan tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak melanggar aturan syariat. Kebutuhan berlandaskan keperluan hidup, sedangkan keinginan berlandaskan nafsu atau kesenangan. Islam mengajarkan penuhi kebutuhan dulu, penuhi keinginan secukupnya saja. Soal yang ketiga, yaitu uraikan fungsi utama kegiatan distribusi dalam rantai ekonomi antara produsen dan konsumen. Jawabannya yaitu distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Fungsinya yaitu untuk yang pertama ada menjaga kelangsungan produksi, yaitu membantu produsen agar barang yang dibuat cepat tersalurkan dan terjual sehingga modal kembali dan bisa memproduksi lagi. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu memastikan barang yang dibutuhkan tersedia di tempat dan waktu yang tepat sehingga konsumen mudah mendapatkannya. Yang ketiga ada menciptakan nilai tambah, yaitu yang pertama ada nilai tempat atau barang dari daerah produksi dibawa ke daerah yang membutuhkan. Yang kedua ada nilai waktu, yaitu barang disimpan jika belum dibutuhkan, lalu disalurkan ketika diperlukan. Yang keempat ada menghubungkan produsen dan konsumen, menjadi jembatan agar ada hubungan timbal balik, serta menyampaikan informasi selera pasar dari konsumen ke produsen. Yang kelima ada memperluas jangkauan pasar, yaitu membuat produksi bisa dikenal dan dibeli oleh masyarakat luas, tidak hanya di tempat pembuatan saja. Baiklah, sekian video pendek dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.